Halo mitra pajak, hari ini saya akan sharing ke mitra pajak terkait dengan bagaimana cara menghitung pajak penghasilan orang pribadi. Saya akan memulai dengan dasar hukumnya mitra pajak ya. Dasar hukumnya itu adalah yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Saya singkat aja mitra pajaknya dengan KUP ya. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Saya singkat aja menjadi PPH. Oke, ini dua dasar hukumnya teman-teman ya untuk sharing saya pada kesempatan ini. Selanjutnya adalah saya akan terangkan ke mitra pajak terkait dengan bagaimana caranya untuk mendapatkan penghasilan itu. Karena nanti dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi kita harus dapatkan penghasilan itu. Jadi pertama adalah kita mencari penghasilan itu dengan rumus adalah total penghasilan itu kita kurangkan dengan total biaya ini untuk yang omset di atas 4,8 M 4,8 miliar itu wajib melakukan pembukuan. Wajib melakukan pembukuan itu diatur di Pasal 28 Undang-Undang KUP ya, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Langkah yang kedua adalah untuk mendapatkan penghasilan neto adalah kita bisa menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Penghasilan itu kita kalikan dengan total penghasilan bruto. Ini untuk omset di bawah 4,8 miliar ini juga diatur di pasal 28 Undang-Undang KUP. Terus ada turunannya itu diatur di per 17 PJ tahun 2015. Itu terkait dengan norma penghitungan penghasilan neto. Ini adalah rumus untuk mendapatkan penghasilan neto. Nah, dalam kasus ini saya akan menerangkan terkait dengan bagaimana menggabungkan penghasilan suami dan istri yang masing-masing memiliki NPWP. Istri juga memiliki NPWP.
Saya contohkan di sini adalah penghasilan neto suami itu sebesar 175 juta dan penghasilan neto istri itu sebesar 100 juta. Selanjutnya adalah kita gabungkan penghasilan neto suami dan istri, penghasilan neto gabungan, yaitu 175 juta, kita tambahkan dengan 100 juta. Jadi total penghasilan neto gabungannya adalah 275 juta. Kalau kita sudah dapatkan penghasilan neto gabungannya, kita kurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak. Ya, penghasilan tidak kena pajak. Dan untuk penghasilan kena pajak tidak kena pajak sendiri itu diatur di pasal 7 Undang-Undang PPH. Terus ada penyesuaiannya, itu diatur di Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 101 garis miring Peraturan Menteri Keuangan 010 garis miring 2016 tahun 2016 ya mitra pajak ya. Ini untuk PTKP-nya sendiri. Jadi kalau di pasal 7 Undang-Undang PPH itu menggunakan PTKP yang lama itu masih 15.840.000 dan PTKP yang baru itu sudah untuk wajib pajak sudah berubah. Untuk wajib pajak sendiri itu sebesar 54 juta. Sebesar 54 juta. Terus untuk wajib pajak yang menikah tapi belum punya anak atau di perpajakan istilahnya itu adalah kawin tapi belum punya anak atau kanol, itu ada tambahan sebesar 4.500.000. Selanjutnya juga adalah untuk kawin anak 1 K1 itu ada tambahan juga sebesar 4.500.000. Terus kawin anak 2 K2 itu tambahan lagi sebesar 4.500.000. Dan untuk tanggungan yang terakhir itu adalah K3 itu ada tambahan lagi sebesar 4.500.000. Untuk kasus ini saya contohkan adalah PTKP-nya itu adalah suami dan istri ini itu menikah dan mempunyai anak 2 ya. Jadi PTKP K2 ditambah dengan tambahan penghasilan tambahan PTKP istri yang penghasilannya digabungkan dengan penghasilan suami ya. PTKP K2 ditambah dengan PTKP istri yang penghasilannya digabungkan dengan penghasilan suami. Jadi kita masukkan PTKP-nya itu 54 juta. Kita tambahkan dengan tanggungan menikah, tambah dengan anak 1, tanggungan untuk anak 1 ditambah lagi dengan tanggungan untuk anak kedua. Kita tambahkan lagi dengan PTKP istri yang penghasilannya digabungkan dengan penghasilan suami, yaitu sebesar 54 juta. Oke. Jadi di sini dapat PTKP itu adalah sebesar 121.500.000. Nah, kalau PTKP-nya kita sudah dapatkan, kita kurangkan dari penghasilan neto gabungan, kita kurangkan dengan PTKP. Di sini dapatlah penghasilan kena pajak atau PKP ya.
PKP-nya itu sebesar 153.500.000. Nah, kalau PTKP yang sudah kita dapatkan, kita masukkan tarifnya. Tarifnya itu diatur, tarif pajak itu diatur di pasal 17 ya, tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Tarifnya adalah 5% untuk lapisan penghasilan 0 sampai dengan 50 juta. %, untuk lapisan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta. Untuk lapisan ketiga yaitu 25%, itu untuk lapisan penghasilan di atas 250 sampai dengan 500 juta. Dan lapisan yang terakhir adalah 30% untuk lapisan di atas 500 juta. Lapisan penghasilan di atas 500 juta yang mitra pajak ya. Oke. Nah, di sini penghasilan kena pajaknya kan 153.500.000. Berarti sampai di lapisan yang kedua ya mitra pajak ya. Karena masih di bawah 250 juta. Sehingga di sini kita masukkan adalah 50 juta itu kita kalikan dengan 5%. Itu dapatnya adalah 2.500.000. Selanjutnya adalah 153.500.000 itu kita kurangkan dengan 50 juta. Itu dapatnya adalah 103.500.000. Itu kita kalikan dengan lapisan yang kedua yaitu 15%. Hasilnya adalah 15.525.000. Terus kita jumlahkan, dapatlah PPH terutang gabungan. Setelah kita dapatkan PPH terutang gabungan, kita bagikan masing-masing untuk SPT istri dan SPT suami. Karena NPWP-nya tadi sendiri-sendiri ya mitra pajak ya. PPH terutang untuk suami itu rumusnya adalah penghasilan neto suami kita bagikan dengan penghasilan neto gabungan, terus kita kalikan dengan PPH terutang gabungan. Oke. Kita dapatkan PPH terutang suami 11.470.455 rupiah. Terus untuk SPT istrinya itu sama rumusnya, itu dari penghasilan neto istri kita bagikan dengan penghasilan neto gabungan, terus kita kalikan dengan PPH terutang gabungan. Oke, sehingga dapatnya adalah untuk SPT istri sebesar 6.554.545 rupiah. Ketika kita dapatkan PPH terutangnya, maka kita sudah tahu nih status SPT daripada suami dan istri. Di sini adalah status SPT adalah pajak kurang bayar itu sebesar untuk suami 14.470.455 rupiah,
dan untuk istri itu sebesar Rp6.554.545. Dan ini kalau kita sudah tahu pajak kurang bayarnya mitra pajak, jadi jangan lupa untuk kita bayar ke kantor pajak itu dengan menggunakan surat setoran pajak, ya, surat setoran pajak. Dan setelah kita bayar, kita laporkan di SPT, ya. SPT itu paling lambat 3 bulan dari akhir tahun pajak. Ini diatur di Undang-Undang KUP pasal 3 ayat 3, ya, diatur di pasal 3 ayat 3 Undang-Undang KUP, ya mitra pajak, ya. Oke, demikian mitra pajak yang saya bisa sharing pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk mitra pajak semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel saya, ya mitra pajak, ya. Terima kasih.